warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami delegasi MAN 1 Kota Makassar dengan nama tim Detersma Tim 1 yang menduduki posisi sebagai tim pro mendukung penuh lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Saya Filza KLSN sebagai pembicara kedua, di samping kiri saya Nada Sabrina selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya Fina Nofriza selaku pembicara ketiga. Detersma MAN 1 Kota Makassar berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi perkembangan siswa. Ketika keseimbangan dalam penggunaan media sosial hilang, dampak psikologisnya merusak perkembangan pribadi itu sendiri. Ada 4 step up yang saya bahas di sini. 1 definisi yaitu sosial media, interaktivitas, personalitas, dan viralitas. Juri, media sosial merupakan platform digital yang menyebarkan informasi secara cepat dan menggunakan algoritma untuk menyajikan konten yang dianggap menarik berdasarkan kebiasaan menonton si pengguna. Di dalam hal ini, siswa yang dimaksudkan adalah siswa yang pelajar dari umur 6 hingga 17 tahun. Namun, apa latar belakang dari urgensi dari akar permasalahan mosi perdebatan kita kali ini yaitu terdapat pada konten hiburan di media sosial yang beredar di kalangan pelajar dan mempengaruhi perkembangan dirinya. Lalu, apa urgensi pada hal ini, Juri? Delta A. Mengapa hal ini perlu untuk dibahas? 1. Menyangkut kualitas belajar seorang siswa. 2. Adanya penyebaran konten yang tidak edukatif berdasarkan data dari survei Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 tahun lalu, sekitar 94,16% anak muda di Indonesia menggunakan media sosial dan penerimaan informasi tanpa penyaringan akan mempengaruhi perkembangan siswa itu sendiri. Delta B. Faktor media sosial seperti apa yang mempengaruhi perkembangan siswa-siswi? 1. Paparan konten yang viral yang mudah mengalihkan data mengambil fokus siswa. Atau 2. Kecanduan karena kecanduan bermain media sosial sehingga melupakan kewajiban akademiknya. Kami paham, baik buruknya bermain media sosial tergantung bagaimana seseorang siswi mampu maupun siswi mengontrol dirinya. Tapi kalau mereka sudah terperangkap dalam algoritma media sosial, mereka tidak begitu sadar sehingga akan sulit untuk mengontrol dirinya atau membagi waktu mereka. Di dalam satu SPO, tinggi penggunaan media sosial sudah menjadi bahan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hampir semua siswi memiliki akses ke platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua kami. Juri, 3 setup saya sebagai pembicara kedua. Poin A, apa saja parameter perkembangan siswa? 1. Ketika siswa mampu menguasai suatu materi yang sebenarnya sulit mereka pahami. Filza gak paham bagaimana konsep kolor dan suhu pada mata pelajaran fisika. Tapi karena dia berusaha untuk mendalami materi tersebut, akhirnya dia mampu menganalisis dan mengerjakan latihan soal dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Filza telah berkembang dalam pemahaman dan penerapan materi fisika tersebut. Atau poin yang kedua, yaitu peningkatan hasil belajar siswa. Juri, ketika peningkatan hasil belajar siswa konsisten, baik secara kuantitatif seperti nilai ujian maupun kualitatif seperti kemampuan analitis, ini menunjukkan bahwa siswa tidak stagnan tetapi terus mengalami perkembangan. Dan salah satu faktor pendorongnya adalah rutin belajar tanpa terdistract dengan hal-hal di luar pembelajaran seperti media sosial. Lalu poin B, terus kenapa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan siswa? Terdapat beberapa alasan Dewan Juri yang terhormat. 1. Daya tarik konten. Juri, media sosial itu dirancang dengan algoritma yang terus menampilkan konten menarik dan terkini, mulai dari video pendek, meme, hingga postingan yang viral. Hal ini menciptakan kecanduan karena otak terstimulasi untuk terus mencari hal-hal baru yang dapat memicu rasa senang, yang merupakan bagian dari psikologi, dan siswa mudah tergoda akan media sosial. Lalu apa dampaknya terhadap perkembangan siswa? Ketika siswa lebih tertarik pada konten hiburan, waktu belajar menjadi tergerus. Hasilnya, nilai akademik dan capaian pembelajaran mereka akan terhambat pada akhirnya karena siswa kurang meluangkan waktu untuk mengulangi materi di rumah atau mereview materi pembelajaran ketika mereka di sekolah. Dan yang kedua, kecanduan. Ketika mereka sudah terbiasa menghabiskan waktu di media sosial, siswa bisa mengalami ketergantungan. Mereka akan merasa gelisah jika tidak membuka media sosial dalam jangka waktu tertentu dan cenderung mengutamakan aktivitas lain dibandingkan pembelajaran, seperti mereview pembelajaran mereka. Akibatnya, mereka sulit membagi perhatian antara dunia digital dan kewajiban akademik. Bahkan, terlalu asik dalam berselancar di media sosial bisa membuat mereka kehilangan kontrol terhadap keseimbangan antara hiburan dan belajar, sehingga berdampak pada performa akademik mereka. Yang ketiga, gangguan fokus. Juri, media sosial itu akan menghadirkan notifikasi dan konten baru yang dapat menghambat kemampuan siswa dalam berkonsentrasi. Perhatian mereka menjadi mudah teralihkan, bahkan saat sedang belajar di kelas atau mengerjakan tugas. Mereka mungkin masih
masih berusaha memahami materi, tetapi pikiran mereka tidak sepenuhnya fokus, sehingga pemrosesan informasi menjadi kurang maksimal nantinya. Dalam jangka panjang, gangguan fokus ini bisa menyebabkan pemahaman yang dangkal dan menurunkan kualitas pembelajaran. Dan 4, pada akhirnya banyak siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Juri, pola ini membuat mereka kesulitan dalam menyusun jadwal yang seimbang antara hiburan dan kewajiban akademik. Dan pada akhirnya, kurangnya pengaturan waktu dapat berujung pada terburu-buru dalam mengerjakan tugas, kurangnya persiapan menghadapi ujian, serta ketidakmampuan dalam menguasai materi dengan baik, yang akhirnya ini berdampak pada capaian akademik mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, sebuah penelitian oleh Nadia Francisca Putri, Vivi Yasmin, dan Ricky Cardo dari Universitas PGRI Sumatera Barat yang dipublikasikan dalam Journal on Education volume 5 nomor 4 pada 25 Maret 2023 meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA di salah satu sekolah yang ada di Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi semangat dan capaian belajar siswa. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk bermain dunia maya, yang secara langsung mengakibatkan penurunan prestasi belajar mereka. Lalu, masuk pada poin C kami. Kalau oposisi bilang media sosial seperti YouTube dan sebagainya dapat memudahkan siswa mencari materi pembelajaran, memang benar. Beberapa konten edukasi dapat diakses di dalamnya. Tapi juri, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Platform media sosial itu dirancang dengan algoritma yang secara khusus dibuat untuk mempertahankan perhatian penggunanya, yakni dalam hal ini pelajar. Selama mungkin misalnya, seorang siswa yang awalnya berniat mencari video pembelajaran tentang fisika misalnya, bisa dengan mudah terdistraksi oleh rekomendasi video hiburan yang muncul di feed atau di bagian video yang disarankan. Algoritma tersebut bekerja dengan menampilkan konten yang dianggap menarik berdasarkan kebiasaan menonton pengguna yang seringkali lebih bersifat hiburan daripada edukasi. Akibatnya, siswa yang seharusnya fokus pada pembelajaran dapat teralihkan untuk menonton video yang tidak relevan seperti vlog, komedi, atau bahkan hiburan lainnya. Hal ini tidak hanya memakan waktu yang berharga, tetapi juga mengganggu konsentrasi siswa untuk kembali ke tujuan awal mereka, seperti belajar misalnya. Kami tetap setuju bahwa sosial media lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif bagi perkembangan siswa itu sendiri. Juri, seperti yang dikatakan oleh pembicara 1 hingga pembicara kedua kami, analoginya sesimpel ini. Seperti ketika menggunakan media sosial untuk belajar, itu seperti kita pergi ke taman hiburan untuk membaca buku. Bisa saja dilakukan, tetapi gangguan di sekitarnya terlalu besar juri untuk bisa benar-benar fokus, bukan? Karena bayangkan, ketika ada seseorang siswa bernama Adit yang sedang belajar untuk ujian fisika misalnya, awalnya dia hanya ingin mencari penjelasan tentang hukum termodinamika di YouTube, namun 5 menit kemudian dia sudah tergincir ke dalam video rekomendasi konten lucu, tren viral, hingga highlight pertandingan bola tanpa disadari 1 jam berlalu dan materi ujian masih belum dipelajari. Fenomena ini bukan sekedar kisah Adit, tapi realitas yang dialami oleh banyak orang dan sebagian besar siswa di era digital. Media sosial memang menyuguhkan segudang informasi termasuk yang edukatif, tetapi apakah benar lebih banyak membantu perkembangan siswa dibandingkan merugikan mereka? Dan kami percaya jawabannya tidak. Karena mari kita lihat seperti dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Media sosial kerap menjadi tempat perbandingan diri yang tidak sehat. Siswa seringkali merasa rendah diri ketika melihat kehidupan sempurna orang lain yang dipamerkan oleh orang lain di media sosial yang seringkali hanya representasi dari sebagian kecil kehidupan seseorang. Mereka merasa tertekan untuk tampil sempurna dan menyesuaikan dirinya dengan standar yang tidak realistis pada akhirnya. Dampaknya apa? Dampaknya akan berakhir pada kecemasan dan depresi karena siswa merasa harus hidup sesuai dengan ekspektasi sosial yang dibangun oleh media sosial dan penurunan harga diri beliau. Karena mereka sering membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih ideal di sisi mereka. Itu seperti lilin yang menyala dan menerangi sekitarnya. Tetapi jika terlalu dekat dengan angin, nyalanya bisa padam. Fokus siswa bagaikan lilin itu, media sosial adalah angin yang berhembus tanpa henti, yang membuat mereka sulit menjaga cahayanya, pemahamannya, dan konsentrasinya. Karena ini masih analisis, kami telah memberikan analisa kepada Anda semua mengapa pada akhirnya media sosial justru berdampak negatif bagi siswa tanpa melupakan sisi positifnya, dan kami telah melakukan perbandingan kepada Anda semua. Tapi ketika kita tinjau lebih dalam, pada akhirnya dampak negatifnya akan jauh lebih banyak. Untuk semua itu, Bangga menjadi tim proposisi.